Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rebecca Grace Stefani dengan NIM 2310114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan hamba. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Suka Prayanta Pandia, SPD NPFIS. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan hamba menurut Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah man of prayer, yaitu orang yang suka berdoa. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang suka berdoa, karena Tuhan memilih orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Yang kedua adalah man of faith, yaitu manusia yang memiliki iman. Dibutuhkan iman yang sangat besar untuk melayani, apalagi memimpin. Terlebih di saat menghadapi situasi yang secara logika manusia mustahil. Tapi kekuatan untuk menghadapi itu bukanlah kekuatan dari kita, melainkan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga adalah man of word. Pemimpin hamba harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena semakin kita mengenal firman-Nya, semakin besar pula iman kita. Dan yang keempat adalah man filled with the Holy Spirit. Tidak ada pelayanan yang efektif tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena kita nggak bisa ngandalin diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada contoh yang bisa kita bandingkan. Di sini ada Kain versus Jesus, Tuhan Yesus. Sini contoh negatifnya dapat kita lihat dari Kain ya. Kain hidup dalam kepahitan, kemunafikan, dan kemarahan. Sebaliknya, Yesus menunjukkan teladan kepemimpinan hamba. Dalam Filipi 2, Paulus menjelaskan 14 sifat Yesus. Beberapa di antaranya yaitu, ia adalah pelayan semua orang. Ia tidak memaksakan kehendak. Ia memberi teladan hidup. Ia rendah hati dan jujur. Ia tidak ambisius secara duniawi. Dan ia merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus nggak hanya menunjukkan sifat-sifat ini dari kata-kata, tetapi juga menghidupinya. Lalu selanjutnya adalah hamba yang menderita dan kedewasaan rohani. Di dalam Yesaya 53 digambarkan bahwa Yesus sebagai hamba yang menderita. Ia datang dalam kerendahan hati, mengalami penderitaan, dan juga ditolak. Yesaya 53 ayat 3-5. Begini bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita. Kesakitan ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Lalu selanjutnya melengkapi dan melindungi. Yesus memberi kita karunia, seperti yang tertulis dalam Efesus 4. Dia rela turun dari surga, menderita, mati, lalu bangkit, agar kita disatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Jika kita tidak selaras dengan Kristus sebagai kepala, maka pelayanan kita juga nggak efektif. Lalu selanjutnya ada sukacita seorang hamba. Ini ditunjukkan dalam Filipi 1 dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Di sini ditunjukkan bahwa Paulus mengalami banyak sekali penderitaan saat memberitakan Injil di Filipi. Tetapi ia tetap bersukacita. Mengapa? Karena sukacita sejati itu nggak bergantung pada keadaan, tetapi pada apa yang Tuhan pikirkan tentang kita dan janji-janjinya yang kekal. Jadi seorang pemimpin yang sejati berarti menjadi seorang hamba. Bukan sekadar melayani, tapi juga melayani dengan iman, ketulusan, rendah hati, dan kekuatan Roh Kudus. Semoga dari materi ini kita dapat hidup seperti Kristus yang tidak hanya mengajarkan tentang melayani, tetapi juga menjadi teladan pelayan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.